Selamat siang buat great people yang telah hadir. Hai great people, selamat datang di acara Cerdas Smart dalam rangka hari ini. Perkenalkan, kami berdua dari cabang Freeport. Nama saya Krisna Bawa Pambudi dan Nama saya M. Rifki Aulia, yang pada kesempatan hari ini yang akan memandu jalinan acara Cerdas Cermat pada hari ini. Dimulai pada tanggal 19 April 2022. Kami sebenarnya sudah mengadakan rangkaian acara kuisis. Rangkaian acara kuisis ini kemarin seperti kita ketahui banyak partisipan dari great people yang sangat antusias. Kalau yang saya lihat nih ya, dari kuisis yang sudah dijalani kemarin pada tanggal 19 April itu banyak yang ikut serta Mas Krisna. Lebih kurangnya itu ada sekitar 2.210 peserta Mas. Jadi ya cukup banyak ya. Gitu. Namun kan tidak semua ini yang kita pilih untuk bisa mencapai ke tahap ini. Jadi terpilihlah 5 great people Mas yang sudah ada di hadapan kita, yang sudah hadir Zoom kita kali ini. Gitu. Mungkin bisa kita sapa kali ya Mas Krisna ya. Boleh. Kita mulai ini Mas? Ya. Kita sapa dari yang paling jauh dari Freeport nih, dari ujung barat sana, dari boleh Mas. Berarti dari tebing tinggi nih ya? Iya. Siapa dari tebing tinggi ya Mas? Siapa? Perkenalkan Mas. Saya perkenalkan, nama saya Muhammad Famidri, saya dari perwakilan dari BP Tebing Tinggi. Kemudian kita lanjut kemana kita nih Mas? Ke Pulau Jawa, ke Jakarta nih Mas. Nah di Jakarta ini ada dua. Oke. Ini saya lihat ada the one and only ladies ini Mas. Ada wanita ini. Siapa ini Mas? Ya. Ya, hai good people. Aku Margareta dari MMM Division Head Office. Oke, Mbak Margareta dari Head Office. Ya, betul. Terima kasih, Mbak. Oke, lanjut dari sebelahnya, mungkin dari cabang Jakarta. Dipersilakan Mas untuk perkenalan Mas. Iya. Perkenalkan, saya Aji dari cabang Jakarta. Lanjut nih. Nah, kebetulan ada 2 peserta dari tim kita, tim Freeport nih Mas. Seperti itu. Ya. Bisa dipersilahkan untuk perkenalan diri Mas. Oke, hello great people. Halo. Saya Ali dari Freeport ya. Tetangganya Mas Krisna dan Mas Rifki. Selamat sore great people. Perkenalkan. Selamat sore Mas. Saya Andre dari Product Support Engineering. Oke, mantap. Mas Andre dari Product Support Engineering. Oke, terima kasih Mas Andre. Babak-babak yang akan kita lalui Mas Rizky. Ya, betul sekali. Gitu. Jadi kita terdiri dari 3 babak. Babak pertama, lalu babak kedua, dan babak final. Gitu. Jadi kita masuk ke main acaranya. Acara utamanya itu ada babak pertama. Oke, baik. Kita mulai. Oke, kita putar. Berhenti di nama Mas Ali Mustafa. Oke, untuk soal pertama Mas Ali, mohon didengarkan dengan baik ya dan dijawab. Nomor 1, negara mana yang menjadi penyumbang terbesar sebagai paru-paru dunia? Waktunya 5 detik. Mas Ali? Indonesia. Ya, sayang sekali jawabannya salah. Oke. Jawaban yang benar itu adalah Brazil, Mas Ali. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Salah satu fungsi hutan secara meteorologis yaitu 5 detik, Mas Ali. Untuk mencegah perubahan iklim. Betul sekali Mas Ali. Ya, lebih tepatnya untuk mencegah terjadinya pemanasan global seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Salah satu manfaat penghijauan di sepanjang jalan di kawasan perkotaan yaitu Menyerap CO2. Benar. Lanjut pertanyaan berikutnya. Ya. Tujuan utama penetapan suatu wilayah sebagai cagar alam adalah agar terlestarikannya 4,
Astagfirullah. Habis waktu. Habis Mas Ali. Oke, tidak bisa menjawab Mas Alia. Oke, sudah selesai. Oke, kita lanjut ke Wheel Fortune-nya. Oke, Mas Fahmi Fahmi, ya. Idris. Baik, pertanyaan pertama Mas Fahmi. Siapa duta lingkungan hidup di Indonesia? Oke, 5 detik dari sekarang, Mas. 1, 2, 3, 4, 5. Lewat. Lewat berarti Mas Fahmi. Lewat. Oke. Oke, pertanyaan kedua. Apa nama tema pada Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada tahun 2021? Ayo apa? 5 detik. Restore our earth ya. Restore our earth. Oke, benar Mas Riki? Benar ya? Ya, benar. Tanaman yang menjadi indikator pencemaran air adalah Cenggondok. ya, Wih. benar. Oke, pertanyaan terakhir nih Mas. Pertanyaan terakhir. Penggagas pertama Hari Bumi adalah Gaylord Nelson. Wih, oke, benar. Oke, kita lanjut untuk peserta yang ketiga yang akan menjawab. Mas Andre Batubara. Oke. Mas Rifki dilanjut. Ya. Untuk soalnya yang pertama, manusia mempunyai peranan yang penting untuk menciptakan kelestarian lingkungan. Karena 5 detik, Mas. 1, 2, 3. Karena manusia membutuhkan lingkungan untuk bertahan hidup. Oke, baik, benar Mas Rifki. Benar ya? Oke. Ya. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Usaha yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana banjir dan melestarikan lingkungan hidup, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Habis waktu. Tidak membuang sampah sembarangan contohnya. Sudah terlambat, sudah habis waktunya. Nilai. Aduh. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Oke. Penggunaan kembali barang yang sudah tidak terpakai namun layak untuk digunakan disebut dengan Reuse. Oke, betul sekali, reuse. Oke, soal nomor 4. Penanganan limbah yang sesuai dengan konsep lingkungan, yaitu dengan cara seperti apa? 3, 4, 5. Habis waktu, Mas Andri. Cepat sekali. 5 detik, Mas Andri, waktunya, makanya harus lebih cepat lagi, Mas Andri ya. Oke, soal terakhir nih. Analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL penting untuk menjamin pembangunan berkelanjutan. Fungsi AMDAL dalam kegiatan pembangunan berkelanjutan yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Habis waktu. Habis. Oke, untuk Mas Andri sudah Mas selesai. Andri, terima kasih. Oke, selanjutnya nih. Peserta yang ke Sisa 2 orang. Iya betul, peserta keempat. Oke, Mas Oke, Haji. Mau Haji. Oke, baik Mas. Siap. Haji. Pelaksanaan pembangunan harus berwawasan lingkungan hidup karena harus menentukan porsi lingkungan hijau yang ada di lingkungan tersebut. benar. Benar sekali. Oke, pertanyaan kedua. Penambangan pasir laut yang terjadi di wilayah pantai secara akan mengakibatkan kerusakan lingkungan yaitu Abrasi. Betul, abrasi. Oke, dilanjut. Sampah sisa makanan bisa menghasilkan gas. Metan. Betul, gas metan. Oke, dilanjut. Soal nomor keempat. Pemanfaatan daerah miring sebagai daerah pertanian atau perkebunan yang sesuai dengan pembangunan berkelanjutan adalah Terasering.
Betul sekali terasering. Betul sekali. Oke, lanjut. Tindakan manusia yang mencerminkan pembangunan berkelanjutan adalah diadakannya reboisasi, di mana saat kita menebang pohon di hutan, maka kita akan melakukan penanaman kembali sehingga akan terus-menerus ada perkembangan. Oke, baik, benar. Betul. Oke, Mas Aki, untuk soalnya sudah selesai. Kita lanjut ke peserta terakhir, Mbak Margaret. Soal terakhir nih. Oke, untuk soal yang pertama. Sebutkan tanggal, bulan, dan tahun berapakah hari bumi pertama kali diperingati, Mbak? 2 April 1970. Betul sekali. Oke, untuk soal kedua. Kualitas hidup manusia dipengaruhi oleh kualitas lingkungan hidup. Karena Lingkungan hidup berpengaruh langsung terhadap kesehatan manusia. betul sekali jawabannya. Oke, betul sekali. Oke, lanjut. Apa nama penghargaan untuk kota yang berhasil dalam pengelolaan lingkungan dan kebersihan yang diselenggarakan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Mbak? 5 detik waktunya, Mbak. Adipura. 1. Betul sekali, Adipura. Soal keempat ya, oke. Benar atau salah, lapisan ozon terletak di lapisan mesosfer? Salah. Seharusnya di lapisan apa ya, Mbak? Nggak tahu. Betul, jawabannya salah. Dan lebih tepatnya lapisan ozon terletak di lapisan stratosfer. Baik. Oke, untuk Pertanyaan terakhir. Metode konservasi dengan membuat teras-teras yang dilakukan untuk mengurangi panjang lereng dan menahan air disebut dengan metode. Sengkedan. Ya, betul. Oke, plus 10. Terasering. Baik, great people semuanya. Pada semangat ya. Masih panjang perjalanan untuk bisa menyusul semuanya. Oke, kita lanjut ke babak selanjutnya. Babak kedua. Babak kedua ini apa sih, Mas Titi, untuk peraturan-peraturannya? Untuk babak kedua ini merupakan babak rebutan seperti itu. Jadi hampir sama, namun ada satu penambahan khusus untuk rebutannya. Jadi tidak perlu kita menunjuk tangan ke layar kamera, namun ada aplikasinya seperti itu, Mas. Yuk, rekan great people yang masih ketinggalan poinnya bisa menyusul. Oke, Mas Kris, kita lanjut ini. Oke, kita lanjut, kita mulai. Oke, untuk soal pertama ya. Apa organisasi dunia yang berfokus terhadap perlindungan satwa liar dan hutan? 5 detik. Oke, Mbak Margareta. Mohon maaf, salah. Oh, salah jawabannya. Yang benar yaitu WWF, Mbak Margareta. WWF. Oke, lanjut yang kedua. Kota yang tingkat polusinya terbanyak di Indonesia adalah. Oke. Margareta lagi. Terus apa waktu kan? 1. Jakarta. Bagaimana? Oke. Salah. Jawabannya Tangerang Selatan, Mbak Margaret. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut ya. Kota mana yang mendapatkan penghargaan Adipura 6 kali berturut-turut di Indonesia? Oke, boleh menjawab? Mas Fahmi? Mas Bandung, Fahmi? Bandung. Bagaimana? Agak ke timur lagi, Semarang yang benar, Mas. Oke, yang benar itu Semarang. Oke, kita lanjut. Apa nama konvensi tingkat tinggi yang membahas tentang perubahan iklim dunia? Bisa dijawab? Bentar. Mas Fahmi? ATT perubahan iklim. Salah, Mas Fahmi. Yang benar benar apa itu, Mas? yaitu UNFCCC. Sampai soal keempat belum ada yang benar ini. Ayo, great people, ayo jangan grogi. Lanjut di pertanyaan berikutnya. Pertanyaan yang kelima. Benar apa salah email yang tersimpan di kotak termasuk dalam salah satu penyebab global warming serta jelaskan. Oke, Mas Ali Mustafa. Iya, jawabannya
Salah ya, karena email yang masuk itu nggak berdampak pada lingkungan. Mungkin untuk komputernya saja yang berdampak ke lingkungannya. Ya, jawabannya seharusnya itu benar, Mas Ali. Karena semakin banyak email yang tersimpan di kotak masuk, membutuhkan listrik yang digunakan setiap harinya. Jadi seperti itu, Mas Ali. Jadi mohon maaf, jawabannya salah. Oke, lanjut. Pemerintah menciptakan gerakan One Man One Tree khusus untuk di daerah perkotaan. Tiap individu disarankan untuk bisa menanam pohon di lahan mereka agar tercipta lingkungan hijau. Lingkungan hijau di perkotaan berguna untuk, oke, Mas Fahmi, apa jawabannya? Agar ada untuk penyerapan air tanah. Bagaimana, Mas Kris? Sebagai media penyerapan air tanah. Media penyerapan air tanah. Salah. Jawabannya yaitu untuk menyerap karbon dioksida hasil pembakaran bahan bakar fosil. Aduh, sayang sekali nih, Mas Rifki belum ada yang benar ini dari. Betul sekali, belum ada yang benar sejauh ini. Oke, kita lanjut. Oke, lanjut. Pencemaran udara yang terjadi di daerah perkotaan semakin meningkat karena asap kendaraan. Upaya permasalahan tersebut yaitu Mas Haji yang paling cepat. Apa jawabannya, Mas? Penanaman pohon di lahan hijau atau di hutan kota. Ya, benar sekali. Benar sekali, Mas Haji. Pecah telur untuk game kedua. Lanjut. Penurunan kualitas das atau daerah aliran sungai dapat terlihat dengan kejadian banjir ketika musim hujan dan kekeringan ketika musim kemarau. Upaya yang cukup efektif untuk mencegah penurunan kualitas dan das tersebut yaitu Mas Ali nih yang paling cepat. Apa jawabannya, Mas? Melakukan penanaman pohon di dekat aliran sungai. Benar. Mantap sekali, Mas Ali. Jawabannya benar. Yuk, oke, kita lanjut. Untuk memenuhi kebutuhan hidup dilakukan pembangunan yang memanfaatkan lingkungan. Agar lingkungan dapat tetap mendukung pembangunan berkelanjutan, maka kita harus dapat Mas Ali. Kita harus dapat peduli terhadap lingkungan. Oke, benar, Mas. Mantap sekali, Mas Ali. Oke, selanjutnya perhatikan tindakan berikut. Tindakan yang mencerminkan pembangunan berkelanjutan dapat dilihat pada nomor. Mas Andre. Nomor 4. Nomor 4 dan? Nomor 3. Baik, betul sekali, Mas Andre. Jawabannya benar. 3 benar. Jawabannya. Oke, great people, untuk games kedua sudah selesai. Mas Haji memimpin ya. Ayo yang lain mulai naik yuk. Oke, Mas Haji jangan sampai kesalip, Mas Haji. Betul, dipertahankan. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut ke babak final, babak yang terakhir. Ada apa sih di babak final ini, Mas Rifki? Betul sekali. Kayaknya seru ini. Iya. Untuk babak final, untuk cara mainnya tetap sama. Untuk menggunakan tombol yang seperti tadi, rebutan, dan waktu menjawabnya 5 detik. Setelah itu, untuk akumulasi nilai, yang benar kali ini ditambah 20, dan yang salah itu minus 10. Seperti itu. Dan, ada satu lagi, jika dari pertanyaan yang kami ajukan kepada para peserta, dan peserta tidak ada yang menjawab, maka akan terjadi minus 5 kepada seluruh peserta. Oke, bisa dimengerti? Oke. Baik, bisa kita lanjut ke babak final. Banjir bandang tahun 2012 di Sumatera Barat mengakibatkan banyaknya korban dan kerusakan rumah penduduk. Banjir tersebut dikarenakan aktivitas penebangan liar. Upaya untuk mengatasi bencana tersebut yaitu Mas Fahmi paling cepat. Apa jawabannya, Mas? Reboisasi, penanaman pohon kembali. Bagaimana, Mas Krisna? Jawabannya Salah. salah. Ya.
Yang Apa benar jawaban yaitu yang benar? mempercepat alih guna lahan dan pembatasan hak penguasaan hutan. Minus Minus 10. 10. Oke, kita lanjut. Sering-sering Mas. Soal kedua, babak rebutan. Ya, Babak final. perhatikan pernyataan di bawah ini. Beberapa upaya pemanfaatan lingkungan hidup untuk meningkatkan produksi pertanian ditunjukkan pada nomor. Oke, Mas Andre, Mas Andre, jawabannya 1, 2, 2, 1 dan 5. 3. 1 dan Sayang 5. sekali. Sayang sekali salah Mas Andre Batubara. Minus Minus 10, 10. Mas Andre. Yang benar Sayang sekali. yaitu Yang benar selain 1 dan 5. selain 1 dan 5 berarti Ekstensifikasi dan intensifikasi. Bisa kita lanjut? Oke. Apa nama kegiatan dalam rangka pemulihan pantai untuk menyelamatkan lahan yang kritis dan mati untuk menjadi lahan yang produktif? 1, 2, 3. 3. Mas Ali. Mas Ari, Reklamasi. ya benar sekali, reklamasi. Oke, kita lanjut pertanyaan. Perhatikan uraian di bawah. Oke. Penanaman secara berkelanjutan, pemberian jeda waktu tanam, pemberian pupuk kimia secara berkelanjutan, penterasan lahan miring, dan penggiliran jenis tanaman. Usaha untuk menjaga kelestarian sumber daya tanah diperlihatkan pada nomor. Oke, Mas Aji. 4, 5. Baik, kita kunci jawabannya Mas Aji. Oke, 4 dan 5 Mas Krisna. Bagaimana Mas? Aduh, sayang sekali. Jawabannya ada 3 Mas Aji, yaitu 2, 4, dan 5. Pemberian jeda waktu tanam, penterasan lahan miring, dan penggiliran jenis tanaman. Minus 10 Mas Aji. 10 nih Mas Aji nih. Baik, soalnya kita lanjut. Soal selanjutnya, untuk memenuhi kebutuhan hidup maka dilakukan pembangunan dengan memanfaatkan lingkungan. Supaya lingkungan dapat tetap mendukung program pembangunan, maka kita harus 1, 2, 3, 4, 5. Ya, sepertinya Minus semua ya. kita minus semua untuk 5 orangnya. Untuk Padahal- jawaban yang benar, Padahal ini jawabannya mungkin umum ya. Jadi jawabannya yaitu menjaga kondisi lingkungan tetap seimbang. Kata kuncinya seimbang, lingkungan seimbang. Aduh. Lanjut. pertanyaan selanjutnya. Manusia menggunakan berbagai bentuk lahan untuk memenuhi kebutuhan lahan dengan berbagai cara. Walaupun begitu, penggunaan lahan dibutuhkan beberapa pertimbangan. Penggunaan lahan yang tepat yaitu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Waktunya habis. Waktunya habis. Jawabannya yaitu penetapan kawasan terbuka hijau. Teman-teman Oh, semuanya seperti yang itu. di bawah. Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Perubahan lingkungan yang terjadi di kota-kota besar sering berakibat pada peningkatan bencana banjir di perkotaan. Fenomena banjir tersebut disebabkan oleh Mas Aji. Oke, yang paling cepat. Mas Aji, jawabannya? 1, 2, 3, Berkurangnya lahan resapan 4. dan berkurangnya jumlah pohon. Betul. Betul jawabannya. Selamat plus 20 buat Mas Aji ya. Selanjutnya, aktivitas manusia sebagai berikut. Saya bacakan ya. 1. Mengelola lahan pertanian. 2. Melakukan penebangan hutan sampai gundul. 3. Menggunakan barang sintetis secara berlebihan. 4. Meningkatkan hasil perikanan. Yang kelima, membuang limbah industri ke sungai. Yang keenam, memanfaatkan teknologi. Ya, Mas Andre udah jawab ini. Apa nih jawabannya, Mas? Padahal soalnya belum selesai ini. 1 dan 5. Bagaimana Sayang Mas sekali, jawabannya? Mas Andre, untuk jawaban yang nomor 1 benar, tapi yang nomor 5 salah. Yang benar yaitu 1. Mengelola lahan pertanian. Nomor 4. Meningkatkan hasil perikanan. Dan nomor 6. Memanfaatkan teknologi. Sayang sekali minus 10 untuk Mas Andre. Aduh, salah baca.
Itu nomor 6 ya, paling bawah. Iya. Oke, selanjutnya nih ya. Komponen lingkungan hidup antara satu dengan lainnya mempunyai hubungan. Apabila salah satu komponen tersebut rusak, maka akan mengakibatkan titik-titik. Mas Fahmi. Ketidakseimbangan alam. Ketidakseimbangan alam. Benar sekali, Benar sekali Mas Fahmi. Oke, soal terakhir. Soal terakhir ini mungkin soalnya tidak muncul di layar. Ini langsung untuk soal yang terakhir. Dengarkan baik-baik, fokus. Aku adalah hewan. Aku hidup berkelompok. Aku mempunyai 4 kaki. Aku hidup di tanah. Dan aku berkembang biak dengan cara bertelur. Lalu, aku adalah salah satu ikon value grade. Siapakah aku? Mas Ali Mustafa. Ali Mustafa. Semut. Betul sekali Mas Ali. Mas. 20. Habis banget. Betul sekali Mas Ali. Jawabannya semut. Mungkin untuk akumulasi nilai. Oke. Untuk segmen ketiga sudah selesai. Tepuk tangan untuk kita semua, rekan-rekan semuanya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih sudah serta dan hadir. Oke, kita bacakan akumulasi skor dari segmen pertama sampai ketiga. Mas Andre Batubara poinnya 0. Mas Ali Mustafa poinnya 70. Mbak Margareta poin 40. Mas Fahmi Idris poin 30. Dan Mas Tri Susilo poin 60. Jadi untuk juara pertama yaitu Mas Ali Mustafa, kedua yaitu Mas Tri Susilo, dan ketiga yaitu Mbak Margareta. Selamat untuk pemenang dari Cerdas Cermat sore. Selamat buat Mas Ali, buat Mas Aji, dan buat Mbak Margareta. Terima kasih. Pemenang juara 1, juara 2, dan juara 3. Tiganya 2. Mungkin ada kesan dan pesan yang mau dibicarakan Mas Ali Mustafa sebagai juara Cerdas Cermat pada sesi kali ini. Betul. Untuk Mas Ali. Kayak award apa ya Mas ini ya? Ya, ada intinya terima kasih ya kepada seluruh tim yang sudah menyelenggarakan Cerdas Cermat kali ini ya. Teman-teman semuanya. Salam kenal juga, saya Ali, ADM Freeport, ADM Service Freeport. Sebenarnya agak nggak percaya juga ya teman-teman. Gara-gara kaki semut ya mungkin saya juara. Jadi mungkin sama Mas, saya juga tadi mikirnya kok agak lama, cuman ada kita melihat kisi-kisi lainnya ya. Mungkin ada dari tanah dan bertelur, dan mungkin ada di ada di bagian respect dari core value kita, mungkin dapat dari situ juga ya teman-teman. Pada intinya terima kasih kepada tim semuanya. Ya, terima sekali. Terima kasih. Berarti saya yang terbaik ya teman-teman. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Ali Mustafa. Untuk rekan-rekan semuanya, tetap belajar, jangan mudah putus asa ya. Kita akan mungkin kembali ke sesi-sesi Cerdas Cermat yang lainnya nanti. Kami berdua sebagai host mengucapkan terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan kami berdua dalam membacakan soal, dalam menyusun acara pada sore hari ini. Mudah-mudahan acara ini bisa menambah value pengetahuan kita. Mudah-mudahan kita semua selalu peduli terhadap bumi kita, karena bumi kita semakin tua, dampak lingkungannya juga semakin banyak, mulai dari hal-hal yang kecil. Mudah-mudahan kelak nantinya anak cucu kita masih bisa merasakan lingkungan yang bersih dan sehat. Jadi good people, kita pergi yang semangat untuk penutupan ya. Betul. Bina Pertiwi. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Terima kasih semuanya. Ya, Para pemenang.